Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jamaah sholat subuh Masjidul Asyifa. Pada kesempatan subuh ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah mau masuk awal bulan baru ya. Ini udah masuk ke fase akhir bulan Dzulhijjah. Ya, terasa kita semua sudah melaksanakan kemarin ibadah kurban, dan bagi yang berhaji melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan semangat dari atau pesan utama dari ibadah haji dan kurban ini bisa kita serap ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa pesan utama dari kurban yang mesti kita ingat terus ya? Setidaknya ada dua. Pertama, pesan persatuan umat. Kalau kita lihat ibadah haji kan, jutaan manusia berkumpul ya, mengenakan pakaian yang sama. Tidak ada status sosial, kedudukan, mau presiden, mau bukan presiden, semua di hadapan Allah sama dan melakukan aktivitas yang sama. Sama-sama wukuf di Arafah dan sama-sama menghamba kepada Allah dengan aturan yang sama. Itu pesan pertama. Meskipun saat ini umat Islam terlihat bersatunya masih dalam ritual ibadah. Begitu sudah selesai, maka tanda-tanda bersatu itu seolah berangsur. Karena baru sebatas kesatuan ritual. Tapi kesatuan ritual ini modal untuk mencapai kesatuan yang lebih utuh lagi. Kesatuan ibadah, kesatuan politik, kesatuan kepemimpinan, dan yang paling utama tentu kesatuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari Idul Adha. Pesannya adalah ketaatan itu butuh pengorbanan. Dan kadang-kadang pengorbanan itu menuntut dari apa yang kita sangat cintai. Kalau Nabi Ibrahim dari anaknya, dari istrinya ditinggal di padang tandus. Ketika anak yang sudah lama dinantikannya kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dikurbankan, maka beliau tidak segan-segan mengorbankan. Meskipun akhirnya Allah ganti dengan kurban berupa hewan sembelih. Nah, ketaatan, semangat pengorbanan, meskipun harus mengorbankan apa yang kita cintai, inilah yang semestinya kita jadikan selalu ada di depan mata kita dalam hal apapun. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia, kepada harta, pada tahta, pada jabatan, itu mengalahkan kecintaan kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah. Kira itu pesan utama yang perlu kita terus ingat ya. Meskipun kita sudah berada di bulan-bulan yang lain.
Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, masih membahas satu kitab Dirosat fil Fikih Islam ya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Studi Dasar Pemikiran Islam. Ini bukunya seperti ini ya, diterbitkan oleh Pustaka Tarikul Indonesia. Dan hari ini kita masuk ke subbab yang berjudul Keistimewaan Pemikiran Islam atau keunggulan pemikiran Islam. Nah, pertanyaan penting yang kita mesti jawab adalah ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di mukadimah tadi, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa kebenaran untuk dimenangkannya atas semua agama, semua din, semua ideologi, semua ajaran di muka bumi ini. Meskipun orang-orang kafir, dalam satu ayat disebutkan, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kemudian di ayat yang lain disebutkan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di sini Allah menjanjikan ajaran Islam, dinul Islam, agama Islam itu akan menjadi pemenang, diunggulkan dibanding seluruh agama yang ada, seluruh ideologi yang ada, seluruh ajaran yang ada. Dan dalam sejarahnya ternyata umat Islam memang pernah memimpin dunia. Sayangnya ya, sejarah terus berjalan, Pak. Namanya sejarah itu kata orang seperti roda yang berputar. Kalau kita lihat pentilnya misalkan ya, di motor kadang-kadang di atas. Nah, dulu Islam pernah berjaya di atasnya. Tapi di abad ke-20 ya, 1920 ke sini, itu puncak kemunduran, seolah ada di bawah umat Islam saat ini. Kesatuan mereka hancur lebur. Kekayaan alam mereka banyak dijarah oleh musuh-musuh Islam. Kemudian sesama umat Islam juga malah kadang-kadang saling ribut, sehingga musuh-musuh Islam sangat mudah sekali menguasai. Nah, pertanyaannya di mana ini? Katanya mau diunggulkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat sejarah, memang umat Islam pernah unggul. Dan kata Allah, yang namanya kekuasaan, keunggulan itu dipergilirkan, Pak. Dipergilirkan terus. Nah, saya sendiri melihat umat Islam ini sudah melewati titik terendah. Sekarang ini sudah mulai naik lagi, Pak. Kesadaran beragama umat Islam sudah mulai. Sampai entah kapan satu titik pasti umat Islam akan kembali jaya. Karena itu yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwa sebelum datang akhir zaman, umat Islam itu pasti akan kembali jaya. Nah, kita sih berharap mudah-mudahan itu di masa kita. Melihat Islam kembali jaya, umat Islam kembali sejahtera, umat Islam kembali bersatu, umat Islam kembali berwibawa, melihat Palestina tidak menderita lagi, melihat kekayaan kaum muslimin bisa dinikmati oleh segenap kaum muslimin di seluruh dunia dan seterusnya. Nah, ketika Allah dalam ayat ini menjamin ya, Islam ini ajaran yang unggul, tentu kita akan bertanya ya, kalau misalkan dibandingkan dengan agama-agama terdahulu, memang keunggulannya di mana? Kalau dibandingkan dengan ajaran-ajaran kontemporer, ajaran-ajaran yang sekarang berkembang, itu keunggulannya di mana? Misalkan dibandingkan dengan ajaran politiknya kapitalisme sekulerisme, dibandingkan dengan ajaran komunisme, sosialisme. Kenapa? Karena
kita tidak menyadari keunggulan kita, bisa jadi kita tergiur dengan ajaran lain. Harus ajaran ini. Padahal ternyata dalam tanda kutip ya, nabinya itu orang kafir. Bukan mengikuti Nabi kita Muhammad yang kita cintai, sallallahu alaihi. Maka bahasan pertama kita akan mengulas dulu ya, keunggulan Islam dibandingkan dengan agama-agama terdahulu sebelum Islam itu datang. Ya, kita lihat keistimewaan pertama adalah bahwa Islam ini ditujukan untuk seluruh manusia. Jadi kalau kita perhatikan para Rasul Allah terdahulu sebelum eranya Nabi Muhammad SAW itu diutus secara spesifik untuk kaum tertentu saja, kaumnya saja. Misalkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 65 ya, itu disebutkan Nabi Hud. Nabi Hud itu diutus untuk siapa Pak? Kaum Ad. Kemudian kaum Thamud ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran ya. Masih dalam Quran surat Al-A'raf juga, cuman ayatnya berbeda. Kaum Thamud misalkan, itu yang diutus siapa? Nabi Thamud, Nabi Solih, Nabi Solih. Kemudian Nabi Syu'aib diutus ke penduduk Madian. Jadi spesifik untuk daerah tertentu, untuk waktu tertentu, pada zaman Nabi tertentu. Demikian juga misalkan Nabi-Nabi Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Isa alaihi sholatu wassalam itu diutus spesifik untuk kalangan Bani Israel. Nah sayangnya umat-umat setelah meninggalnya nabi-nabi tadi itu tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agama yang dibawa oleh mereka, oleh para nabi tadi. Sehingga sepeninggal para rasul itu mereka mengabaikan risalah, bahkan sebagian itu mengubah aturan-aturan, mengubah pemikiran-pemikiran yang asli yang dibawa oleh para nabi dan rasul tadi. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita terakhir ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia, bahkan termasuk sekaligus penutup para nabi. Penutup para nabi. Oleh karena itu, risalah Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun sampai hari kiamat. Karena Nabi kita penutup, tidak akan diutus lagi Nabi, Pak. Jadi Nabi terakhir Nabi Muhammad saja SAW. Hanya nanti akan banyak para penerusnya. Kalau dalam hadis disebutkan, Anat Banu Israil tasusu wal anbiya ulama halakan nabiyun khalaqahu nabi. Ini kan kalangan di akhir-akhir itu kalangan Nabi yang diutus kepada Bani Israil. Setelah itu barulah diutus Nabi Muhammad. Nah, ketika diutusnya Nabi Muhammad, maka ajaran-ajaran sebelumnya itu terhapus dengan kedatangan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa dasarnya? Kita perhatikan di sini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 158, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhan nasul lati rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan ini kepada objek dakwahnya. Hai manusia. Ini menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas. Tapi kalau Nabi yang diutus kepada Bani Israel biasanya ya Bani Israel gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, kalau kita perhatikan, perintahkan oleh Allah untuk menyuruh manusia, ya ayyuhan nas. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.
bukan kepada bangsa A, bukan kepada suku B. Selagi dia menyandang predikat manusia, makan, minum, bisa berpikir, capek, tiduran, sebut manusia, tidak peduli warna kulitnya apa, bahasanya apa, berarti itu kena seruan Nabi Muhammad SAW, kena seruan Islam. Kemudian di dalam ayat lain, wama arsalnaka illa kafatan linnas, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Sejak zamannya Nabi Muhammad, termasuk ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Gitu ya. Ini Quran surah Saba ayat 28. Saba itu surat ke-34. Nah, ini dua ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu yang membawa risalah Islam memang ditujukan untuk semua manusia, bukan untuk umat Islam saja yang percaya kepada Islam saja, tapi untuk manusia sebenarnya. Jadi tidak perlu khawatir kalau aturan Islam itu ditegakkan maka orang-orang non-Muslim misalkan akan menjadi teraniaya. Tidak seperti itu. Allah tidak mungkin menurunkan satu aturan untuk menzolimi manusia, baik agamanya Muslim maupun non-Muslim. Nah, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40 misalkan Allah menunjukkan bahwa Nabi kita ini penutup para Nabi. Jadi sudah tidak ada mungkin lagi. Kalau ada yang mengaku Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, bisa dipastikan itu Nabi palsu. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Kalau kita melihat tafsirnya, bapak seorang di antara kamu ini maksudnya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat, Pak. Anak angkat. Kemudian ketika Zaid bin Harithah ini punya istri, kemudian Zaid bin Harithahnya ternyata di kemudian hari meninggal. Nah, istrinya ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu orang-orang heboh, gitu ya. Orang-orang Makkah heboh. Nabi kok nikah dengan mantan anaknya sendiri. Kemudian ayat ini turun menjelaskan demikian bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari Zaid bin Harithah. Artinya apa? Nabi itu boleh menikahi dengan mantan istri dari Zaid. Kenapa? Karena yang justru predikat Nabi sebenarnya itu bukan bapak Zaid. Zaid itu hanya anak angkat saja, bukan bapak dalam arti nasab darah. Tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan sini katakan wa khataman nabiyyin, khatamun nabi, penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, karena nabi penutup, sebagaimana tadi diulas hadisnya ya, artinya disebutkan bahwa dulu para nabi itu selalu diurus oleh para nabi kehidupannya, dan ketika nabi tertentu meninggal digantikan dengan nabi yang lain. Akan tetapi kata Rasulullah, tidak akan ada nabi lagi setelahku. Wasatakunu khulafa, tapi akan ada banyak khalifah. Katanya begitu. Maka taatilah para khalifah itu, kata Nabi, sepeninggalku. Nah, memang sekarang umat Islam memang sudah tidak punya, tapi ke depan bisa jadi nanti ada lagi khalifah yang menjadi simbol persatuan umat Islam, baik dalam masalah ritual maupun dalam masalah mungkin saja nanti ada lagi. Termasuk Baitul Mal ya, yang kemarin sempat kami kurban katanya dari mana? Dari APBN gitu ya. Kurban ya, tapi atas namanya disebutkan atas nama presiden. Nah, kemudian ada yang mengatakan sebagian ulama bahwa boleh-boleh saja karena APBN itu sama dengan Baitul Mal. Nah, ini memang perlu diluruskan. Yang namanya Baitul Mal itu adalah institusi keuangan yang mengatur semua pemasukan negara dan pengeluaran negara.
ini di bawah kendali khalifah. Karena nggak ada, berarti Baitul Mal yang sesungguhnya emang nggak ada. Ada juga lembaga-lembaga keuangan. Nah, yang dimaksud itu memang bukan Baitul Mal yang dimaksud di sini. Baitul Mal sebagai apa, pos-pos pemasukan dan pengeluaran negara. Itu hanya lembaga keuangan mikro. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup. Berarti tidak akan ada lagi Nabi yang diutus untuk kaum tertentu pada masa tertentu. Artinya apa? Kenabian Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau sudah meninggal, itu berlaku untuk seluruh manusia. Meskipun untuk menjaga agama ini, mengamalkan agama ini, nanti dijaga bukan oleh Nabi yang mendapatkan wahyu, tapi oleh para khalifah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, dijaganya itu. Jadi para khalifah itu menggantikan Nabi, bukan menggantikan Nabi sebagai posisi nabinya, tapi menggantikan Nabi sebagai pemimpin yang ngurus masyarakat. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Jadi keistimewaan dibandingkan dengan agama atau risalah yang diturunkan sebelumnya, Nabi Muhammad itu ditujukan, termasuk ajaran yang dibawanya Islam, ditujukan untuk semua manusia. Yang kedua, kalau risalah terdahulu itu hanya untuk memecahkan sebagian aspek saja dari kehidupan, misalkan akidahnya saja. Kemudian ada nabi yang diutus fokus untuk memperbaiki ibadah saja. Ada nabi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki hubungan laki-laki dan perempuan supaya sesuai dengan aturan Allah. Atau ada nabi yang memang menekankan fokus itu pada makanan dan minuman, mana makanan yang halal, mana yang haram. Nah, berbeda dengan risalah terdahulu itu, syariat Islam, risalah yang dibawa oleh nabi terakhir tadi itu hadir untuk memecahkan semua aspek kehidupan manusia, dari mulai A sampai Z. Dari perkara kecil sampai perkara besar, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya tidak ada satupun yang luput dari solusi-solusi Islam. Apa dasarnya? Ini dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini potongan ayat yang sebelumnya ada dan setelahnya juga ada. Tapi yang kita highlight ini kalimatnya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Artinya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah sempurna. Yang namanya sempurna itu berarti tidak perlu dicampur atau tidak perlu digalau, ya, bahasa digalau dengan ajaran-ajaran yang lain, sudah cukup. Ya. Bahkan Allah sudah ridho, sudah disempurnakan dan sudah Allah ridhoi. Nah, ini menunjukkan ayat ini tidak ada satupun yang tidak ada solusinya dalam Islam. Tidak ada satupun misalkan persoalan sekarang ini apa ya kontemporer yang tidak bisa dicarikan hukumnya dalam Al-Quran. Bisa, tinggal dipahami masalahnya, kemudian dicari ayat yang relevan. Kalau ayat yang relevan maka bisa diterapkan ke ayat itu. Maka muncullah sebagaimana dicontohkan di bulan yang lalu ya, naik pesawat, oh berarti hukumnya boleh. Mempersiapkan umat supaya punya senjata nuklir berarti boleh, karena ada ayat yang itulah mastata'tu, ayat yang mengatakan persiapkanlah kekuatan apa saja yang kalian sanggupi untuk menggentarkan musuh Allah. Jadi bayi tabung pertama, cloning, persoalan-persoalan seperti itu bisa dijawab oleh Islam, ya, karena sudah sempurna. Nah ini yang kedua. Jadi kita perlu punya pandangan bahwa Islam ini adalah solusi dari masalah kita. Artinya apa?
Kalau kita menjauh dari ajaran agama kita sendiri, kita akan diberi solusi oleh solusi-solusi yang lain, di mana solusi yang lain itu tidak menjamin dapatnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak sekalian, dibandingkan dengan ajaran agama atau risalah para nabi sebelumnya, ini masih dibandingkan dengan risalah-risalah langit ya, yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sudah mengalami berbagai penyimpangan ketika Rasul yang diutus untuk kaumnya tadi itu meninggal. Kalau mukjizat para Rasul terdahulu itu bersifat temporer, sementara bahkan akan berhenti lenyap dengan wafatnya Rasul tersebut. Contoh Pak, mukjizat Nabi Musa nampak. Mukjizat Nabi Musa nampak. Ya, tongkat bisa menjadi ular. Kemudian tongkat dipukulkan ke laut, langsung laut itu menjadi terbelah, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat melewati lautan. Itu tidak akan pernah terulang lagi dan tidak akan pernah bisa disaksikan zaman sekarang. Karena mukjizat itu hanya dimiliki oleh Rasul. Kemudian misalkan kemampuan menghidupkan orang mati, ya, mukjizatnya Nabi siapa Pak? Nabi Isa. Tidak akan ada dijumpai lagi teman. Ketika Nabi Isa wafat, ya kecuali ya mati suri Pak, tapi itu bukan karena Nabi. Mati suri itu bisa dijelaskan secara kedokteran. Kemudian kemampuan menundukkan burung, jin, bisa komunikasi dengan hewan, gitu ya. Itu kan mukjizatnya Nabi Sulaiman, bisa menentukan arah angin. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa ngatur arah angin. Kita pengen berlayar ke sana, angin tolong arahin ke sana. Kalau kita nggak bisa Pak, main layangan, anginnya ke sana, sebab sebenarnya ada bangunan, nggak bisa kita ngarahin angin dari main layangan ke belah itu bisa. Nah begitu Nabi Sulaiman wafat, udah nggak bisa lagi Pak, nggak bisa diulangi lagi. Kemudian misalkan mukjizatnya Nabi Solih, ya, bisa keluar unta dari batu. Begitu Nabi Solih meninggal, nggak bisa lagi. Yang susunya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Namun akhirnya dibunuh oleh kaum yang ingkar ya. Tidak akan pernah bisa terulang lagi Pak. Kalaupun ada, pasti dipastikan palsu. Aku mampu bisa bisa ngulik yang goib. Ini kadang-kadang saya nonton ini ya, kayak YouTube-nya siapa, Marcel Radival itu siapa, si pesulap merah ya, itu banyak sekali mengungkap kebohongan-kebohongan di balik klaim-klaim hal-hal yang goib, bisa ini bisa itu. Kalau beliau ketika semua itu bohong semua, bahkan tempat-tempat yang seram menyeroroki dia datangi Pak. Ternyata tidak terbukti. Apa yang disampaikan turun-temurun dari orang-orang menurut kepercayaan mereka dibuktikan, didatangi, bahkan dibenturkan. Misalkan nggak boleh ngomong ini, sama dia ngomong, ternyata nggak terjadi apa-apa. Artinya apa? Selamat celakanya kita itu hanya bergantung kepada Allah, bukan hal yang lain. Nah, keajaiban-keajaiban, penyimpangan-penyimpangan dari yang normal itu yang disebut dengan mukjizat. Nabi itu dibekali itu untuk menunjukkan bahwa kita ini benar utusan Allah, sembarangan. Tapi begitu nabi-nabi itu sudah meninggal, udah mukjizatnya pasti hilang juga. Karena memang Nabi itu diutus untuk kaumnya saja pada zaman itu saja. Nah, beda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antara sekian mukjizat itu banyak sekali Nabi Muhammad SAW. Di antaranya mukjizat-mukjizat, misalkan awan selalu mengiringi Nabi Muhammad kemanapun, selalu menaungi Nabi Muhammad kemanapun pergi. Jadi banyak orang ketika itu melihat kemanapun Nabi Muhammad pergi, ketika keluar rumah selalu ada awan yang menaungi. Jadi tak kepanasan. Nah, mukjizat Nabi seperti ini dipastikan tidak akan pernah bisa dijumpai lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammadnya sudah wafat.
keluar air dari sela-sela jari, ya, itu bisa disaksikan pada zaman itu, tapi sekarang nggak bisa lagi. Kemudian bulan terbelah, ketika itu orang-orang kafir nantang, kayak Nabi, kalau misalkan kau Nabi benar-benar utusan dari Allah yang Maha Kuasa, coba nih bulan dibelah atas izin Allah. Ini mujizat Nabi, bulan terbelah disaksikan oleh banyak orang ketika itu. Ini tidak akan bisa terulang. Tapi Bapak-bapak Ibu sekalian, ada satu mukjizat yang bisa diindra, bisa disaksikan, bisa dirasakan, bisa diuji oleh manusia kapan saja sampai hari kiamat. Yaitu apa, Pak? Al-Quran. Mukjizat Nabi ini, ya, bukti kenabian Al-Quran ini tetap lestari dan terjaga hingga hari kiamat. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya, akan menjaganya. Al-Quran. Nah, cina orang mah dibacakan Quran itu asa biasa-biasa wae kan dulu orang mah can ngarti ke sini. Kalau kita sedikit belajar aja tata bahasa Arab, bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu ternyata luar biasa. Banyak sekali ke pola-pola, ya, yang tidak biasa. Padahal ketika Al-Quran itu turun, sastra Arab itu lagi maju-majunya. Tapi pola-pola kalimatnya tidak biasa. Termasuk prediksi-prediksinya. Termasuk penjelasan-penjelasan yang ketika itu dirasa tidak masuk akal. Contoh misalnya perkembangan janin. Di Quran itu dijelaskan secara detail, dan ternyata itu cocok dengan dokter modern. Ini yang menyebabkan Dr. Maurice Bucaille dulu masuk Islam. Misalnya kafir. Kemudian sosok Fir'aun yang diselamatkan jasadnya, dijelaskan itu terbukti sampai sini sekarang ada. Nah, ini mukjizat Al-Quran ini bisa kita saksikan sekarang, bisa kita dengarkan lantunannya, bisa kita resapi makna-maknanya. Karena sekarang para penghafal Quran banyak. Ini luar biasa. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang sebelumnya tadi. Dan inilah menjadi bukti kenabian yang bisa diindra kapan saja oleh umat manusia. Tinggal teliti saja Quran, jujur, objektif, ya, pahami maknanya, selidiki keistimewaan-keistimewaan kalimat per kalimatnya, pasti akan merasa takjub. Bahkan kurang dengar dia nya bahasa Al-Quran, bahasa nama banyak pola-pola yang membuat hati ujungnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dan itu ada pola-pola yang, bahkan di surat-surat tertentu ada yang semua ujungnya ada UR. Itu belum, apalagi kalau paham tata bahasanya, luar biasa. Nah, ada satu kisah menarik nih Bapak-Bapak sekalian. Ada kisah menarik. Ini diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau, judulnya Dalailun Nubuwah. Dikisahkan di sana, ya, ada periwayat kisah ini di dalam kitab itu menyebutkan bahwa pada suatu hari Khalifah Al-Ma'mun, itu khalifah ketika masa Abbasiyah yang pusatnya itu di Baghdad. Khalifah Al-Ma'mun itu seperti biasa itu selalu mengundang para pemuka agama lain untuk duduk di forum untuk berdebat. Jadi untuk memperdebatkan siapa yang benar agama ini. Nah, ketika itu ada seorang laki-laki Yahudi, penampilannya keren, gagah, lisannya itu fasih. Kemudian dia menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menarik perhatian khalifah. Ternyata dia orang Yahudi. Kemudian ditemuilah orang ini oleh khalifah.
Kayak di sana kalau bahasa sederhananya lah. Saya, apakah Anda seorang keturunan Yahudi dari Bani saya? Iya benar. Masuk Islam lah, Pak saudara. Kalau Anda masuk Islam, maka kami akan memuliakan Anda dan akan memberikan Anda kedudukan. Tapi apa jawaban si Yahudi tadi itu yang lisannya ke situ? Dia mengatakan begini, wahai Khalifah, saya tidak akan pernah meninggalkan agama nenek moyang saya. Maksudnya Yahudi. Nah, yang membuat kisah ini menarik justru beberapa tahun setelahnya. Penutur riwayat ini menyebutkan bahwa setelah lewat beberapa tahun, Khalifah Al-Ma'mun mengadakan forum serupa. Nah, di forum serupa itulah beliau melihat seorang laki-laki muslim yang mirip dengan beberapa tahun sebelumnya, seperti orang Yahudi itu. Disidik-sidik, ya masih kan Yahudi baru lah. Nah, jadi muslim gitu. Kenapa jadi muslim? Ternyata Bapak sekalian, ketika ditanya, wahai orang Yahudi, apakah kamu yang datang beberapa tahun yang lalu di forumku? Beliau mengatakan, iya wahai Khalifah, saya laki-laki dulu yang masih Yahudi. Sekarang alhamdulillah sudah masuk Islam. Khalifah penasaran, dulu diajak nggak mau, tapi sekarang tiba-tiba datang sudah sebagai muslim. Di lisannya semakin fasih, ilmunya semakin dalam. Di forum itu ketika berbicara semua orang terkesima menyimaknya. Karena apa? Cek Sunama malah fakidah. Omongnya itu terstruktur, tertata dengan baik. Nah, kenapa kau bisa masuk Islam? Ini diceritakan, nah inilah cerita ini yang membuat semua hadirin ketika itu terkesima. Dia ceritanya begini. Katanya dulu, wahai Khalifah, sebelum aku masuk Islam, aku ini ingin menguji agama-agama yang ada, mana yang benar. Dari apa? Dari kitab sucinya. Caranya bagaimana? Engkau tahu, aku ini seorang pandai menulis, kaligrafer, seorang kaligrafer. Nulisnya itu jauh. Sehingga suatu hari aku mulai menyalin kitab Taurat. Ya, ada kitab Taurat disalin, beberapa salinan, satu Taurat salin. Kemudian setelah disalin, aku datang kepada para pemuka agama di sinagog. Baik para pemuka agama Yahudi, Arabi, ini saya punya salinan Taurat, silakan Anda beli. Kata dia, ketika dia menyalin itu, dia kadang-kadang menghapus, sengaja dihapus sebagian ayatnya itu. Kemudian sebagian lagi ditambahkan yang ngarang baru dia. Kemudian disisipkan ajaran-ajaran yang tidak ada pada aslinya. Nah, tanpa sadar orang-orang para pemuka Yahudi ini malah dengan senang hati, wah ini kitabnya bagus. Hanya dipeser Pak, diborong sadayana, dipeser, tanpa menyadari bahwa kitab itu sudah diubah-ubah. Sehingga dalam hati kecilnya, wah, meragukan agama itu. Hanya diubah-ubah cicing wae. Akhirnya apa? Aku mulai menulis Injil, disalin. Sampai beberapa salinan datanglah ke para pemuka agama pendeta Nasrani. Kemudian ditawarkan nih Pak, borong Pak, saya tulisan bagus, emang tulisannya bagus. Diam-diam dia mengganti juga sama, melakukan hal yang sama terhadap Taurat tadi. Ya, maksudnya dia ubah juga itu Injil itu, disalin tapi diubah. Seperti mengubah Taurat. Datanglah dia. Kemudian apa yang mereka bilang? Bagus katanya. Tanpa melakukan cek dan recheck secara mendalam. Bagus ini. Salinan ini udah diborong Pak, diborong. Dapat uang dari salinan yang sudah dipalsukan. Artinya sudah tidak asli lagi. Nah, yang paling mendebarkan si hadirin itu menyimak. Quran gimana gitu ya. Akhirnya gini katanya. Akhirnya aku melakukan hal yang sama kepada Al-Quran. Ditulis Pak, Quran 30 juz.
Sebagiannya Pak ayatnya dihapus, sebagiannya lagi yang nggak ada, aslinya nggak ada, ditambahkan. Kemudian makna-maknanya ditambahkan juga, disisipkan makna-makna yang nggak ada, sebenarnya nggak ada. Terus bagaimana? Begitu aku datang kepada para ulama kaum muslimin, mereka tidak langsung, wah hebat, bagus. Dicek detail ini, dicek satu-satu. Setiap ada huruf yang terlewat atau salah penulisan, kata dia, si ulama itu mengoreksinya. Wah ini salah nih, ganti ini, bukan begini. Ketemu lagi ada kata yang diubah, ketahuan juga. Kok kata ini ayat sekian di baris ke berapa ini kok berubah? Wah ini meragukan ini. Terus tiap ada huruf yang berubah ganti, koreksi. Sampai pada kesimpulan ini kita nggak benar salinan. Sehingga apa? Ulama kaum muslimin yang didatangi oleh dia itu ketika itu tidak mau membeli. Gara-gara apa? Buat apa kitab yang sudah diubah-ubah tidak asli dibeli? Hanya akan merusak ajaran Islam dari dalam. Ketahuan Pak. Meskipun satu, jadi dari sekian itu dia si para ulama kaum muslimin ketika itu punya daftarnya, yang berubah ini, yang hilang ini, yang dimodif ini, ketahuan terdetek semua. Nah ketika itulah Pak Khalifah, sejak itu aku sadar, kata dia, bahwa ternyata memang betul satu-satunya kitab yang terjaga hingga hari ini ketika itu zaman dia itu Al-Quran. Dimana yang lain, kitab yang lain, Taurat itu udah tidak bisa terjaga keasliannya, udah banyak berubah, tapi lolos dari seleksi. Sementara yang seleksinya masih ketat sampai zaman dia ketika, dan bahkan sampai sekarang. Coba aja kalau kita buat Al-Quran dicetak besok pagi, malamnya pasti udah ribut kalau ada satu titik yang hilang, satu huruf yang berubah, dan seterusnya. Apalagi Al-Quran dihafal oleh jutaan orang di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran itu memang sampai sekarang bisa kita uji kebenaran. Maka satu-satunya kitab yang terpelihara memang Al-Quran sesuai dengan ini. Yang menariknya lagi, si periwayat ini, Yahya bin Akhtab namanya, periwayat kisah ini. Jadi dalam Islam itu periwayat kisah itu ada periwayat ya Pak, sahasa, dan bisa ditelusuri ini orangnya jujur kan. Kalau orangnya bohong, ini riwayatnya diragukan soalnya. Jadi metode kisah dalam Islam itu tidak seperti metode WhatsApp sekarang Pak. Dapat, wah aku sudah share, wah bagusnya, yang benar yang salah dari sinatnya gitu ya. Gitu. Dalam ulama-ulama Islam itu enggak, metode penyebutan kisah itu ditelusuri orangnya, ini siapa yang bohong. Nah di kitab ini yang menulisnya Al-Baihaqi meriwayatkannya dari Yahya bin Akhtab tadi. Ketika Yahya bin Akhtab pergi haji, beliau ketemu dengan salah satu guru Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Kisah yang menakjubkan ini disampaikanlah kepada beliau, Sufyan bin Uyainah. Kemudian Sufyan bin Uyainah tersenyum, kemudian mengatakan, bukankah itu sudah ada dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Coba cek dalam Al-Quran itu. Ada kalimat bimastuhfiru min kitabillah. Beliau mengutip ayat itu menceritakan tentang Taurat, termasuk juga Injil, itu kitab yang Allah utus para nabi dengan membawa kitab itu. Kemudian umat-umat terdahulu di bawah bimbingan nabi itu memutuskan perkara sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam Taurat. Kemudian kalimatnya tadi itu ada kalimat yang artinya itu, dan karena Allah telah mengamanatkan penjagaan kitab ini kepada mereka. Siapa mereka ini? Para rahib-rahib, para tokoh-tokoh ulama Yahudi. Jadi ternyata kitab-kitab terdahulu ya, dipercayakan keterjagaannya, keasliannya itu kepada para pemuka agama mereka.
Sekuat-kuatnya manusia menjaga ayat pohonnya, ayat lupana. Belum ada lagi yang sengaja memang ingin mengganti. Nah ini berbeda dengan Al-Quran. Coba lihat Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, beliau mengutip ayat ini. Sufyan bin Uyainah tadi, salah seorang guru Imam Syafi'i. Dalam ayat ini Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra. Di sini nisbat penjagaan Al-Quran itu Allah berikan kepada dirinya sendiri, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Maka siapa yang dijaga oleh Allah pasti akan terjaga sampai hari kiamat, kata beliau. Nah ini menunjukkan bahwa oh ternyata kata dia, kata laki-laki yang memang satu-satunya kitab yang terjaga sampai sekarang adalah dan bisa diuji sampai sekarang. Nah ini kan yang ketiga, keistimewaan Al-Quran dibanding dengan ayat. Nah di bagian terakhir, sekalian, jam 6 tidak terasa. Bagaimana kalau Islam itu kita bandingkan dengan ideologi kontemporer ajaran-ajaran sekarang yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda sekarang, oleh Gen Z sekarang sebagiannya, yang mereka tahu cuma ajaran-ajaran sekularisme. Tiap ngomong agama, mana yang ngomong agama istiqamah. Dagang itu halal haram Allah, dagang halal haram dilarang untung. Misalnya kalau mau agama itu ajaran-ajaran sekularisme, kapitalisme. Yang penting duit, cuan. Caranya gimana? Itu ideologi kapitalisme yang mengajarkan bahwa modal itu penting dan bisa benar salah itu bisa gampang, tinggal dibeli aja dengan uang. UHP ya sering kasih uang habis perkara. Kemudian ada juga yang tergiur dengan komunisme, Pak. Tidak percaya Tuhan dan bangga gitu di podcast di mana bilang saya agnostik, saya tidak beragama, bahkan saya tidak percaya Tuhan dan sebagainya. Ini terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang komunisme, sosialisme. Bagaimana dengan Islam? Kalau kita lihat tabel perbandingan sederhana ya, bagian akhir. Kalau kita lihat sumbernya, pertama Islam itu sumbernya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Ini bisa diuji sampai sekarang. Sementara ajaran di luar Islam yang sekarang lagi banyak dianut, bahkan diterapkan oleh banyak negara di dunia, kapitalisme itu lahir dari kejeniusan manusia, artinya dari otak yang terbatas. Ini juga sama, lahir dari otak manusia yang terbatas. Akidahnya, kalau ajaran Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan, tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammad itu adalah utusan dari Allah untuk membawa risalah Allah disampaikan kepada manusia. Kemudian kalau ajaran kapitalisme itu dasar akidahnya sekularisme. Apa itu sekularisme? Keyakinan bahwa agama ini harus dipisahkan dari kehidupan. Agama tidak boleh ada kecuali di masjid, di gereja, di tempat-tempat ibadah. Tapi kalau di pasar, ketika berprofesi, ketika jual beli bisnis, mah pakai agama. Ya, jadi dasar akidahnya ini pisahkan agama apapun termasuk Islam. Kemudian kalau komunisme apa dasarnya? Dia menolak keberadaan Tuhan. Bagi dia materi itu kekal, tidak ada yang kekal di dunia ini ya. Kata mereka kecuali materi. Kita berasal dari materi dan akan kembali menjadi materi gitu ya, kira-kira begitu. Dan kata menurut keyakinan mereka omong kosong adanya Tuhan yang gaib-gaib, malaikat, jin, setan, apalagi surga dan neraka pasti diketawain, Pak. Kenapa? Mereka akidahnya ini. Tapi Islam tidak mundur, silahkan diuji ya. Apakah yang benar ini atau ini? Karena Al-Quran bisa kita indra sekarang, bisa kita uji sekarang. Jadi Islam tidak lari dari hanya sekedar doktrin saja, siap dibuktikan. Kemudian dari sisi pembuat aturan, karena menyadari bahwa kita ini ciptaan Allah, berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, maka aturan ini harus datang dari Allah SWT. Beda dengan ini. Kalau kapitalisme sekularisme, karena agama harus dipisahkan, maka agama tidak boleh atur kecuali di masjid atau sholat saja.
Tapi urusan yang lain, bisnis, ekonomi, pemerintahan, politik, agama jangan ikut campur. Harus datang dari manusia. Ini juga sama, komunis juga sama. Tapi yang menarik adalah di sini kesesuaian dengan fitrah manusia. Manusia itu Pak, kalau misalkan kita membaca diri dengan benar, itu lemah, terbatas, tidak bisa melakukan banyak hal. Hayang ngampung itu bisa, hayang lempang percaya itu bisa. Ingin mengetahui apa yang terjadi dengan anak kita yang di luar kota, nggak tahu. Ya, di balik tembok ini lagi ngapain aja orang-orang nggak tahu. Banyak nggak tahu lemah. Maka kelemahan ini dijawab oleh Islam. Karena manusia lemah, maka manusia tidak mengetahui tentang dirinya sendiri, apalagi tentang orang lain. Yang mengetahui semua manusia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aturan tidak boleh datang dari manusia, harus datang dari Allah yang Maha Tahu. Ini sesuai, kenyataan manusia ini sesuai dengan fitrah. Manusia memang lemah. Tapi kalau dibanding kapitalisme ini tidak sesuai. Karena apa? Kalau dalam kapitalisme, Tuhan yang Maha Kuasa tadi itu hanya berkuasa menciptakan saja, seperti pembuat jam. Tapi ketika jamnya itu sudah muter, aturannya diserahkan kepada manusia. Ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Padahal manusia itu terbatas. Harusnya aturannya juga datang dari yang menciptakan. Ini tidak sesuai. Ini juga komunisme tidak sesuai juga, aturan dari manusia. Padahal manusia ini lemah, terbatas. Untuk dirinya sendiri tidak tahu, untuk orang lain tidak tahu, bahkan untuk orang-orang terdekat sendiri, karakteristik detail orang per orangnya nggak tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu. Makanya dalam ajaran Islam, aturan datang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Nah, dari sini kita akan melihat keunggulan Islam. Pertama, keunggulan Islam itu bisa diuji sampai kapanpun, tidak lari dari pengujian, kira-kira tidak lari dari pengujian. Siap diuji. Yang kemudian Islam itu sesuai dengan akal rasional. Kemudian Islam itu sesuai dengan fitrah, beda dengan ajaran yang lain. Maka kalau umat Islam pengen maju sebagaimana ayat yang dijanjikan oleh Allah tadi, untuk dimenangkannya atas agama maupun ideologi manapun, berarti umat Islam harus mengambil agama dan ideologi yang Allah tuntutkan itu melalui Al-Quran itu. Jadi Al-Quran yang jadi pemimpin kita, bukan yang lain. Maka pasti akan dimenangkan. Tapi kalau tergiur dengan yang lain, yang dimenangkannya malah bukan Islam, tapi malah ajaran-ajarannya lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ternyata sudah lewat 7 menit ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira sekitar 30 sampai 45 menit ya tadi. Dengan membaca hamdalah. Oh enggak, bila ada pertanyaan enggak? Coba diskusi. Mohon. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Allah ketika menyebut dirinya sendiri kadang-kadang menggunakan ana, kadang-kadang menggunakan kata kami. Ana nahnu ya, kami. Inna nazalna, sesungguhnya kami. Tapi kalau ana fa'budu, kadang-kadang menggunakan kata ana. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ada dua makna. Kenapa ungkapan saya, ana, kenapa diganti dengan nahnu? Ada dua dalam kajian bahasa Arab. Pertama, untuk menunjukkan keagungan. Jadi meskipun sendiri kadang-kadang di bahasa Sunda kadang-kadang sama ayat, kadang-kadang kan kami, nah kami itu menegaskan bahwa dirinya itu lebih superior. Padahal yang dimaksud adalah sendiri. Itu tafsiran pertama dari penggunaan kata nahnu dalam bahasa Arab. Kenapa tidak pakai saya padahal Allah guna? Jadi untuk menunjukkan kebesaran. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini diturunkan sumber utamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk sampai kepada manusia itu ada perantara-perantara. Misalkan dari Lauh Mahfuz
ke Baitul Izzah, langit dunia itu melalui malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril langsung ke kita, tapi melalui Nabi Muhammad SAW. Apakah kita ketemu Nabi Muhammad? Tidak juga, melalui guru-guru kita, para sahabat. Sehingga yang dimaksud dengan kami itu bukan berarti Allah itu banyak, tapi Allah mentakdirkan sampainya ini kepada manusia itu melalui beberapa makhluk Allah yang lain. Itu dua tafsiran yang pernah saya dapatkan dari beberapa kajian dan guru ya. Jadi tafsirannya seperti itu. Kalau dari sisi kajian bahasa Arab, pertama untuk memuliakan, sehingga misalkan assalamualaikum juga sama, meskipun sendirian assalamualaikum, waalaikumsalam dengan untuk jamak rupanya itu tidak masalah dalam bahasa Arab. Itu maksudnya adalah memuliakan, seolah satu orang itu setara dengan banyak, kira-kira untuk memuliakan. Jadi tafsirannya adalah untuk memuliakan, dan yang kedua untuk menyebut bahwa Allah juga menggunakan pihak-pihak lain, makhluknya yang Allah ciptakan sendiri, para nabi, para rasul dan sebagainya dalam penyampaian risalah Islam. Kira-kira begitu Pak. Ya, jadi penggunaan kata nahnu tidak menunjukkan bahwa Allah itu banyak ya. Itu hanya kayak bahasa untuk menunjukkan betapa kemuliaan Allah. Enggak, betul, betul. Menggunakan kata inna, bukan anak. Baik, ada lagi yang diskusikan? Kalau tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita pahami dan juga bisa kita sampaikan. Dan yang paling utama adalah setiap kajian yang kita lakukan itu membuat kita semakin takut kepada Allah SWT. Bukan membuat kita semakin merasa hebat, bukan membuat kita jadi ingin menyaingi ulama, bukan untuk tujuan-tujuan dunia lain. Tapi semakin kita mengkaji, semakin kita takut kepada Allah. Semakin takut kita kepada Allah, maka peluang kita untuk selamat baik dunia maupun akhirat akan semakin besar. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.